Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Prami Asti, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung angkatan 36 kelompok 1. Dan kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja berdasar tupoksi kerja saya di SNMPTN 1 Kempas. Selamat menyaksikan. Adapun tahapan yang akan kita lalui dalam analisis ini yaitu yang pertama, pra-analisis atau kita mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menepis isu dengan menggunakan metode USG. Kemudian yang ketiga, analisis isu menggunakan metode Fishbone dan juga SWOT. Dan yang keempat, rekomendasi pengendalian isu menggunakan tabel alternatif. Baiklah, kita akan memasuki tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-analisis. Nah, di sini saya menemukan beberapa masalah yang terdapat di SNMPTN 1 Kempas. Yang pertama itu belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan, dan yang kedua, kurangnya sopan santun siswa terhadap guru. Ketiga, menurunnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19. Keempat, rendahnya literasi siswa akibat kurangnya minat baca. Selanjutnya, masuk kepada penepisan isu, yang mana di sini saya menggunakan metode analisis USG. U itu urgency, S itu seriousness, dan juga G itu growth. Caranya yaitu dengan memberikan skor dari rentang 1 sampai dengan 5 pada setiap isu, dilihat dari urgensinya, keseriusannya, dan juga dampak dari perkembangannya. Baiklah, kita lihat pada tabel isu permasalahan yang pertama, yaitu belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan, yang mana skor urgensinya adalah 4, skor seriousness-nya 4, dan juga growth-nya 3. Kemudian yang kedua, kurangnya sopan santun siswa terhadap guru dengan skor urgensi 4, seriousness 4, dan juga growth 4. Yang ketiga, menurunnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 dengan skor urgensi 5, seriousness 5, dan juga growth-nya 4. Dan terakhir, pengumpulan tugas siswa yang kurang maksimal dengan skor urgensi 5, seriousness-nya 4, dan juga growth-nya 4. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya total isu dari permasalahan ini yang paling banyak adalah nomor 3, menurunnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 dengan total 14. Dan isu tersebutlah yang akan kita bahas selanjutnya untuk diselesaikan. Nah, setelah menentukan isu yang diselesaikan tadi, selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode analisis Fishbone atau dikenal juga dengan analisis tulang ikan, yang merupakan suatu diagram yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah sampai kepada akarnya dan membantu untuk menemukan ide atau solusi dari setiap masalah tersebut. Oke, kita lihat dari gambar diagram tulang ikan tersebut, saya menggunakan 4 faktor penyebab. Yang pertama itu faktor manusia, dan yang kedua faktor lingkungan, ketiga faktor material, dan keempat faktor metode. Oke. Dari isu menurunnya hasil belajar siswa di masa pandemi COVID-19 tadi, dapatlah faktor dari manusianya, yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dan kurangnya peran orang tua dalam bimbingan di rumah. Kemudian dari faktor lingkungan, kurangnya waktu pada saat PTM terbatas dan terkendalanya jaringan dan juga gadget. Kemudian faktor yang ketiga yaitu material, kurangnya media pembelajaran yang inovatif. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor metode, yaitu metode yang diajarkan guru kurang menarik minat belajar siswa. Nah, setelah selesainya melakukan analisis Fishbone tadi, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan alternatif pemecahan masalahnya menggunakan metode analisis SWOT. Apa itu SWOT? Yaitu strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Oke, dari tabel ini saya dapat
menemukan antara hubungan strength dengan opportunity, yaitu bentuk pembelajaran gabungan akan menjadi lebih menarik bagi guru dan juga siswa itu sendiri. Kemudian, hubungan antara weakness dan juga opportunity, terjadinya fasilitas serta kreativitas guru dalam pembelajaran online dapat diadopsi oleh guru lainnya. Kemudian, hubungan antara strength dan juga trait membutuhkan waktu yang lama agar semua yang terlibat dapat menyesuaikan. Dan yang terakhir, hubungan weakness dengan trait dibutuhkan kreativitas bagi guru untuk membuat pembelajaran menjadi menarik. Setelah selesainya menggunakan analisis SWOT tadi, hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Dan kita lihat di sini adanya alternatif. Yang pertama, membuat media pembelajaran yang menarik. Dengan tahapan penyelesaian, guru dapat membuat media pembelajaran yang lebih menarik, dan hasil yang diharapkan adalah siswa lebih bersemangat. Kemudian yang kedua, menarik minat belajar siswa dalam proses pembelajaran dengan metode yang sesuai. Dengan tahapan penyelesaiannya, guru menggunakan metode belajar yang sesuai dan menarik agar siswa dapat semangat dalam proses pembelajaran. Contohnya, membuat media pembelajaran visual yang mudah diakses oleh para siswa. Dengan hasil yang diharapkan, siswa lebih mudah memahami materi sehingga lebih aktif dalam pengerjaan tugas. Kemudian, alternatif yang ketiga, menggunakan teknik penugasan yang lebih kreatif. Dengan tahapan penyelesaian yang diharapkan, guru membuat penugasan kreatif yang dapat menarik siswa untuk mengerjakan tugas seperti kuis, Educandy, Google Form, dan juga lain sebagainya. Dengan hasil yang diharapkan, siswa lebih bersemangat dalam pengerjaan tugas. Dan alternatif yang terakhir, yaitu orang tua ikut mengontrol perkembangan belajar anak di rumah. Dengan tahapan penyelesaian, guru meminta orang tua agar lebih memberikan perhatian atau pengawasan perkembangan belajar di rumah. Dengan hasil yang diharapkan, siswa lebih disiplin dalam menyerahkan tugas karena adanya perhatian dari orang tua. Dan dari rekomendasi tabel ini, para pihak yang dilibatkan adalah guru, siswa, dan juga orang tua siswa tersebut. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi kerja saya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.